Dan CRM-nya sendiri, di sini kita bisa menghandle calon-calon customer kita. Jadi mulai dari customer kita pertama kali kontak kita, misalnya kita jual alat-alat furniture nih, terus customer kita hubungin kita, entah itu lewat telepon atau email, itu bisa langsung kita catat di Odoo di dalam modul CRM. Kemudian yang kedua, modul purchasing. Nah, ini modul untuk kita men-track data pembelian kita. Jadi kita beli ke vendor, sebelumnya data-data vendor kita dulu kita maintain, kemudian kita track pembelian kita ke vendor tersebut, kemudian kita track juga pengiriman vendor ke kita. Jadi apa yang kita beli kan akan dikirim ke kita akan track di dalam Odoo juga sampai ke invoicing vendornya. Jadi vendornya sudah kirim invoice ke kita akan catat ke Odoo, dan orang finance otomatis akan melihat, oh ini ada bagian data ke kita karena barangnya sudah datang, barangnya sudah tiba di gudang. Yang ketiga tentunya inventory. Nah, yang kedua modul pertama tadi ini sales dan purchase ini hubungannya erat dengan inventory. Karena apa? Karena sales jualannya barang, purchase jualannya barang. Meskipun ada sebenarnya ada perusahaan yang jualannya bukan barang ya, jualannya jasa. Tapi pada umumnya yang dijual itu adalah barang gitu. Nah, di sini modul inventory ini udah termasuk lengkap dan kompleks. Jadi tergantung kita menggunakannya sampai sejauh apa. Jadi kita bisa atur multi warehouse, atau kalau kita misalnya di gudang kita ada beberapa lokasi, kita bisa atur multi location. Kemudian kalau kita punya minimum stock rules, kita bisa juga atur juga. Manufacture ini dia modul untuk menghandle semua proses produksi ya, mulai dari bahan baku sampai bahan baku, kemudian bill of materialnya, kemudian mesin-mesin yang dipakai. Nanti kita akan lihat sebentar. Kemudian HR dan payroll. Nah, di sini di Odoo ternyata ada juga modul HR dan payroll. Jadi mulai dari data karyawan, bahkan mulai dari data applicants ya, sebelum dia menjadi karyawan kita, jadi si Odoo ini menghandle data aplikasi ini dengan sangat rapi gitu loh. Jadi semua email yang masuk ke kantor, ke email hiring, itu bisa langsung masuk ke dalam database aplikasi Odoo. Dan dari situ nanti flow-nya akan lanjut terus sampai ke dia menjadi karyawan. Oke, kemudian yang terakhir, accounting. Accounting ini menjadi istilahnya menjadi muara dari semua modul. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya nih, CRM ini kalau kita jualan itu kan pasti akan ada pemasukan ke perusahaan. Itu dia akan posting jurnal ke modul accounting ini. Purchase juga begitu. Setiap kita beli ke vendor pasti akan ada invoice atau billing, kemudian invoice billing yang harus dibayar ke accounting, itu juga akan ada datanya ke accounting ini. Inventory juga begitu, manufacturer, apalagi payroll ya, HR. Payroll ini ya pasti gaji karyawan pasti akan dibayar oleh accounting juga. Nanti semua ini kalau dalam Odoo semua ini akan terintegrasi. Jadi nggak ada lagi istilahnya kalau misalnya aplikasi yang belum terintegrasi, dia akan pisah-pisah tuh datanya. Data CRM-nya di satu aplikasi sendiri, kemudian data penjualannya di sini, kemudian data purchasing-nya. Kalau di perusahaan biasanya kalau dia belum pakai sistem, ini dia akan handle di Excel nih biasanya.
data processingnya. Kemudian inventory dia kan punya sistem lain lagi, manufacturer juga, payroll juga, dan semuanya ini nggak terintegrasi dengan sistem accountingnya. Ini yang biasanya membuat orang accounting di dalam 10 perusahaan itu pusing gitu loh. Setiap akhir bulan, setiap dia mau closing atau setiap akhir tahun, malah setiap dia mau tidak fiskal, itu dia ya kerjanya akan berat banget. Ya nggak heran sih ya, karena semuanya nggak di dalam satu tempat. Dia ngumpulin data penjualan dulu, data pembelian, status inventory sekarang bagaimana, kemudian dan payroll gaji karyawan itu bagaimana, expense karyawan bagaimana, itu dia harus kumpulin dulu manual, baru dikumpulkan dalam satu sistem accounting untuk menghasilkan laporan keuangan. Itu ya kalau dia nggak terintegrasi. Nah kalau di Odoo semuanya sudah terintegrasi, usernya tinggal memakai masing-masing modul, semua inputan user akan masuk ke dalam satu sistem dan muaranya akan masuk secara otomatis ke dalam accounting. Oke. Oke, selanjutnya ini kita bahas secara singkat dulu aja ya, karena nanti pada akhirnya di minggu depan atau seri-seri selanjutnya, sesi-sesi selanjutnya, ini kita akan bahas secara mendalam setiap modul yang tadi kita bahas di depan ini. Sales, purchase, inventory, mungkin investasi sama payroll enggak ya, tapi nanti kita bisa bahas secara sekilas. Dan sampai ke accounting ini nanti akan ada satu hari sendiri, jadi masing-masing modul kita akan bahas secara detail. Jadi untuk hari ini kita bahas yang secara general aja dulu. Nah, kalau di sales dan CRM kita bisa ngapain aja nih? Pertama, kita bisa online quotation. Jadi kita bisa buatkan penawaran di dalam Odoo ke customer kita, terus langsung kita kirim lewat Odoo juga. Kita kirim penawarannya ke email si customernya. Dan nanti ketika si karyawan si customernya reply balik, balas email kita, itu nanti akan masuk juga ke dalam Odoo. Jadi semua histori percakapan kita dengan customer itu akan tercatat di dalam Odoo. Jadi nggak mencar-mencar lagi informasinya gitu. Oke, kemudian price list. Ini hubungannya dengan bagaimana kita memanage harga barang untuk setiap customer atau untuk setiap kategori customer. Biasanya kan kita ada begitu tuh, jadi harga untuk customer retail misalnya, kita jual barang ke customer retail itu kita nggak mau sama harganya dengan ketika kita jual ke customer factory atau customer pabrik. Nah, itu bisa kita bedakan dengan price list. Kemudian sales commission. Nah, tentunya kan setelah salesman kita jualan, kemudian customer bayar, biasanya kan kita akan kasih reward nih ke salesman kita. Nah, biasanya ini hitungan komisi salesman ini biasanya berbeda-beda ya setiap perusahaan, dan biasanya itu ribet dan kompleks hitungannya. Karena apa? Karena tergantung dengan misalnya nih, tergantung nilai jualannya berapa, tercapai nggak targetnya, achieve nggak. Kemudian tergantung dengan pembayaran si customernya, pembayarannya lancar nggak, pembayarannya di hari misalnya dia bisa bayar nggak di hari yang sama gitu langsung cash, atau dia bayarnya mungkin 30 hari lagi, atau bayarnya 2 bulan lagi gitu. Nah, itu kan pasti akan menimbulkan nilai komisinya pasti akan berbeda. Nggak mungkin sama kita komisi antara customer yang bayar di hari yang sama dengan customer yang bayar di 2 bulan lagi. Kita nggak mungkin sama. Nah, di sini itu semua kita handle di dalam modul sales commission. Nah, kemudian yang terakhir ini sales report. Jadi semua penjualan ini nanti akan kita tampilkan di dalam
uh, report atau grafik atau diagram. Jadi dalam OD itu reportnya biasanya ada 3 jenis report, nanti kita bisa lihat. Oke. Kemudian modul purchase. Modul purchase ini kalau biasanya pengadaan itu kan biasanya hubungannya erat hubungannya dengan approval. Jadi gimana supaya orang nggak asal beli kan gitu ya. Nah di dalam sistem kita biasanya kita punya namanya approval, purchase approval. Jadi mulai dari user ini ya, karyawan ya misalnya ya, karyawan yang membutuhkan satu barang, dia akan minta approval dari manajernya. Kemudian manajernya ini setelah dia approve, dia akan ajukan ke misalnya bagian accounting atau bagian budget misalnya. Nah ini yang dihandle dalam proses approval. Kemudian di purchase ini ada juga namanya blanket order. Jadi blanket order ini kayak apa ya? Kayak plan, kayak rencana kita mau beli apa. Jadi dari blanket order ini nanti kita tinggal buatkan realisasi pembeliannya. Jadi misalnya kalau misalnya di pabrik itu ada istilahnya kayak dia buat rencana pembelian itu untuk bahan baku sebanyak 100 kilo misalnya, 100 kilo bahan baku. Tapi dia nggak mau langsung beli di satu hari gitu. Dia mau dipecah-pecah. 100 kilo ini mau dibeli minggu ini, mau beli 10 kilo dulu, kemudian minggu depan 10 kilo lagi sampai habis gitu blanket ordernya. Itu blanket order. Kemudian ketiga di sini ada vendor flash list. Ini kayak flash list yang tadi yang di sales, cuman ini bedanya versi vendor. Jadi vendor kita bisa handle juga flash list yang biasanya kan kita punya vendor, harga untuk barang yang sama itu biasanya dia bisa beda-beda kan. Ini kita handle di modul vendor flash list. Oke, yang keempat dan yang terakhir dari purchase ini adalah automatic PO based on stock level. Artinya apa? Artinya di order kita bisa meng-create PO secara manual kan. Jadi kita bisa langsung ke menu purchase ordernya, terus kita create PO-nya, kita pilih vendor, kita pilih produknya mau kita beli apa. Nah, tapi kita bisa juga mengkonfigurasi supaya PO-nya itu ter-create otomatis berdasarkan apa? Berdasarkan stok kita di gudang. Misalnya kita jualan tadi alat-alat furniture ya misalnya. Kita mau misalnya kursi ini dia itu fast moving product, jadi banyak yang cari gitu kursinya. Nah karena dia banyak yang cari, kita nggak mau dong kalau di gudang kita itu stok kita sampai habis. Nah jadi kita akan atur di sini namanya minimum stock rules. Nanti ada hubungannya dengan modul inventory juga. Ketika stok kita sudah di bawah minimum stock rules, dia akan otomatis membuatkan PO ke vendor yang kita sudah tentukan juga. Jadi kita harus konfigurasi dulu di awal, nanti supaya semuanya otomatis gitu. Itu yang dimaksud dengan automatic PO based on stock level. Oke, dia lanjut ke inventory. Nah di inventory ini secara garis besar dia itu menghandle database produk, kemudian dia menghandle pergerakan produknya, pergerakan barangnya. Nah pergerakan barangnya itu secara general dibagi 3. Itu ada delivery order, incoming shipment, dan internal transfer. Delivery order itu delivery order itu pengiriman ke customer gitu, atau pengiriman ke keluar perusahaan. Itu kita namanya delivery order.